Nah, apakah artinya Mbak Holila juga ingin mengatakan bahwa kalau mau menikah, menikahlah tanpa dorongan dari pertanyaan kapan nikah ya dari orang lain. Karena Iya, kamu menikah tidak menikah, orang julid itu tetap ada gitu ya. iya betul. Menikahlah karena kemauan sendiri gitu, bukan kemauan orang lain yang terus-terus bertanya kapan nikah gitu. Iya. Jadi pilihan namanya pilihan ya. Apapun dalam Mm-mm. kehidupan ini, terutama dalam konteks ini soal menikah itu tergantung kedaulatan kedaulatan diri. Mm-mm, betul, kedaulatan diri. Tetapi kalau kita ngomong dalam konteks masyarakat yang sangat patriarki, untuk perempuan sendiri misalnya, apakah mereka punya kedaulatan untuk memilih antara menikah atau tidak, atau memilih dengan menikah dengan siapa? Apakah perempuan punya kedaulatan semacam itu? Iya, eh ya itu juga problem kita, khususnya problem perempuan gitu, masih belum Hmm. bisa 100% lepas dari masyarakat patriarki. Itu, tapi setidaknya saya selalu bilang ke teman-teman kalau saat sharing gitu, eh, setidaknya ada tingkatan ini, ada tingkatan kesadaran. Hmm. Pertama, paham terhadap diri sendiri dulu, paham Hmm. di diri sendiri dulu gitu, paham kalau kita punya kebebasan gitu, paham Hmm. kalau eh, kita seharusnya tidak selalu harus menuruti keinginan masyarakat, Hmm. ekspektasi masyarakat gitu, gak harus Hmm. gitu. Itu pertama pertama yang harus dibangun itu. Tahap selanjutnya, kalau memang kamu gitu, ini saya mau mengcopy pesan saya dulu ya, Zat. Iya, silakan. Eh, eh, Kalau tahap selanjutnya, kalau memang kamu bisa menerapkan dalam dirimu sendiri gitu, kan saya pertama saya paham, lalu setelah itu saya menerapkan kepada diri saya sendiri. Saya tahu kalau saya bebas, saya punya kebebasan gitu, saya punya Hmm. hak sendiri. Baru tingkatan yang kedua, saya mempraktekkan ke diri saya sendiri. Itu tahapan Hmm. tahapan selanjutnya, kamu bisa mengajak orang lain, orang sekitarmu untuk menggunakan kebebasan itu. Hmm. Gitu. Oke. Jadi memang nggak bisa 100% kita menggunakan kebebasan Hmm. ini. Ya Hmm. mungkin saya bisa, tapi ada perempuan-perempuan lain yang masih nggak bisa, memang nggak bisa ini karena tuntutan keluarga yang Ya. nggak memiliki privilege yang sama dengan Hmm. saya gitu. Hmm. Jadi berarti kebebasan itu atau kedaulatan ya dalam soal pilihan antara menikah atau tidak menikah, Iya, atau menikah dengan siapa, sebenarnya ada ya, ada untuk perempuan itu ada, tetapi ada, iya. kadang perempuannya sendiri karena sudah sangat tertekan oleh budaya patriarki tidak memahami kebebasan itu, dan kalaupun Iya, dia memahami bahwa dirinya punya kebebasan, dia tidak mampu mengejawantahkannya dalam kehidupan nyata karena tekanan patriarki yang cukup besar begitu ya Mbak Nila. betul. Iya, iya, iya. Itu satu. Wah, ini saya kira perjuangan menjadi perempuan, terutama dalam konteks masyarakat patriarki, menjadi cukup berat dan penuh dengan rintangan. Bahkan dalam konteks yang sangat privat sekali, seperti soal menikah ini kan soal, kalau dalam fikih-fikih biasanya kan disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Iya, Tetapi akhirnya menikah ini menjadi menjadi al-ahwal al-ijtimaiyah gitu ya. al-ijtimaiyah, iya. Jadi urusan masyarakat gitu. Iya, urusan Masyarakat itu masyarakat. pengen kepo gitu. Iya, itu mungkin penafsiran mengenai al-ahwal asy-syakhsiyah yang lebih ramah terhadap perempuan utamanya, ini perlu digaungkan ya, apalagi Betul, dalam konteks masyarakat kita. Wah, itu iya ini menarik. perbincangan yang cukup menarik Mbak Nila. Dan saya ingin menanyakan satu hal lagi, dan ini juga
dibutuhkan jawabannya mungkin oleh banyak orang tentang ketika kita memilih untuk menikah, apakah harus ada persiapan terlebih dahulu baik secara fisik, secara mental, secara finansial gitu. Karena ada sebagian orang yang sebelum menikah itu lebih memilih tidak terburu-buru menikah untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat fisik, mental, dan finansial. Dan ada juga orang yang memilih ketika itu persiapan-persiapan itu ya udah ketika menikah saja sudah semuanya disiapkan. Kalau Mbak Hola sendiri lebih cenderung yang mana untuk hal ini? Kalau saya ini sambil lalu gitu, Sat. Sambil lalu. Misalnya, iya, nggak harus menikah itu bukan pas, nggak usah persiapan. Nggak usah persiapan fisik, mental, sama ekonomi, itu dipersiapkan mulai setelah nikah gitu. Enggak, saya nggak ikut yang itu. Atau ada yang bilang juga persiapan sebelum menikah itu harus mapan fisik, mapan ekonomi, mapan semuanya, baru nikah. Enggak, saya juga tidak seperti itu. Jadi menurut saya persiapan itu apa istilahnya ya? Yang penting kita udah punya dasar gitu, udah punya dasar. Saya sekarang sudah sudah punya dasar untuk siap fisik, siap ekonomi gitu. Ya, saya memilih untuk menikah gitu. Oke. Begitu, Sat. Jadi nggak harus mapan banget atau entarlah mau temuan nanti gitu. Oh, jadi apakah ini sekaligus pengumuman bahwa siapapun yang ingin melamar Mbak Kholila Manan harus punya pondasi rumah terlebih dahulu? Pondasi seperangkat alat sholat itu harus ada masjid. Jadi pondasi masjid aja. Iya, jadi kadang memang ada orang yang takut menikah gitu ya, karena dia merasa tidak punya persiapan apapun. Nah, itu sebaiknya tidak terlalu itu ya Mbak, tidak terlalu khawatir. Iya, tapi juga nggak harus parno gitu ke nikah itu momok yang menyeramkan gitu, enggak. Tapi yang nggak harus bondo nekat juga ya, artinya nggak punya apa-apa tiba-tiba menikah begitu ya. Iya betul, nggak bisa nekat-nekat gitu. Jadi setidaknya harus ada pondasi rumah lah ya setidaknya ya. Iya, itu bisa analogi gitu. Analogi ya. Luar biasa analoginya, dan ini bisa menyentak banyak orang ya. Ya, semoga ada yang dengar ini gitu. Dan ini mungkin tidak hanya untuk Mbak Kholila saja, perempuan-perempuan lain yang ingin mempersyaratkan pondasi rumah terlebih dahulu juga tidak masalah gitu ya. Boleh. Boleh, terserah. Persyaratan sebelum menikah itu legal loh. Oke. Baik, wah ini perbincangan yang cukup menarik sekali. Saya berharap Mbak Kholila tidak bosan menyumbangkan kemasyhurannya ke channel YouTube saya agar juga ikut naik juga ya ratingnya. Subscribernya udah 1000-an loh. Udah 1000. Ya, ini salah satu cara saya bertawassul ya agar Afkarian naik gitu. Oh, mau ya, siap. Dan semoga Mbak Kholila tidak bosan-bosan saya undang, karena saya melihat banyak tulisan yang cukup menarik sepertinya untuk kita bahas, karena ini ya demi hal-hal bermanfaat yang bisa kita bagikan kepada banyak orang. Sayang kalau suara-suara perempuan, suara-suara yang bermanfaat terutama dari perempuan ini diabaikan begitu saja, hilang oleh tekanan patriarki yang selalu mencengkeram ya di masyarakat kita. Tapi saya mohon maaf juga Mbak Kholila karena persoalan koneksi ini sehingga saya harus mematikan video saya biar tidak terlihat seperti
ceket-ceket begitu. Bisa jadi kayak ngomong ke Ustadz yang gini aja. Ya itu. Jadi terima kasih rekan-rekan Afkarian yang hadir menonton menonton video ini. Ya. Silahkan jika Anda ingin membaca tulisan-tulisan dari Mbak Nur Khalilah Manan di website keislaman, saya akan sertakan link yang dapat mengantarkan Anda ke sana. Anda akan banyak mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari tulisan-tulisan itu, insya Allah. Terakhir Mbak Khalilah, kira-kira apa yang ingin Mbak Khalilah sampaikan agar masyarakat ngerem tindakan single shaming-nya itu? Iya, ini kayak pesan gitu ya, Sat, wasiat. Nasihat. Ya, satu narasi yang saya suka itu stop comparing your life to other people. Stop, berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Be yourself gitu, Sat. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Nur Khalilah Manan dan rekan-rekan Afkarian yang menonton. Semoga apa yang kita obrolin dari tadi itu bisa bermanfaat dan mencerahkan pikiran kita. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.